Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giodia Lena Prastiawati, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi di MPLS tahun ajaran 2021-2022 tentang upaya pencegahan dan penularan COVID-19. Sebelum memulai materi pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru di SMK Muhammadiyah 1 Jatinong. Semoga dengan kalian semua menjadi bagian dari keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Jatinong dapat meningkatkan prestasi yang kalian miliki. Untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang COVID-19. Upaya pencegahan dan penularan COVID-19. Tentu kalian di sini sudah tidak asing lagi dengan apa itu yang namanya COVID. COVID itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru yaitu pneumonia, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ronsen, itu nanti akan terdapat penebalan selaput di paru-paru, yang bisa menyebabkan pasien yang menderita COVID-19 yaitu sesak nafas. Infeksi corona pertama kali ditemukan yaitu di kota Wuhan, China pada tahun 2019, dan COVID sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2020 bulan Maret. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan beberapa kebijakan seperti lockdown yang sudah dilakukan di beberapa negara besar. Kalau untuk di Indonesia sendiri sudah pernah diberlakukan PSBB. Untuk kesempatan pada kali ini diberlakukan PPKM, yaitu untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Untuk gejala umum yang terjadi kepada penderita COVID-19 adalah yang pertama demam dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering, yaitu batuk yang selalu berkepanjangan. Yang ketiga adalah sesak nafas, yang mana sesak nafas di sini bisa mengakibatkan seseorang yang menderita COVID-19 mengalami kematian. Untuk gejala-gejala lain yang biasanya muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang dan sudah terjadi pada saat ini adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis. Konjungtivitis itu adalah sakit matanya kemerahan, seperti belean, hilangnya indera pengecapan, misalnya untuk makan itu sudah tidak bisa merasakan manis, asam, pahit, intinya lidahnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Selanjutnya adalah hilangnya kemampuan indera penciuman. Ketika kita untuk mencium bau-bauan yang sangat menyengat, itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejala jika Anda terinfeksi virus COVID-19. Untuk gejala umum yang sudah terjadi selanjutnya adalah ruam di kulit seperti kemerah-merahan itu. Untuk penyebab virus COVID-19 sendiri itu disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS ataupun SARS. Untuk varian baru COVID-19 yang wajib kita waspadai adalah varian-varian yang begitu banyak. Secara garis besar di sini saya mengambil 3 varian saja karena masih banyak varian COVID-19 yang lainnya yang tidak bisa saya jelaskan secara satu persatu.
Secara garis besarnya saja, yang pertama yaitu varian India yang biasa disebut dengan varian B1617, yang mana virus ini biasanya virus ini sudah tersebar ke seluruh dunia yang berasal dari India. Untuk varian India ini pertama kali masuk ke Indonesia yaitu di Jakarta sekitar bulan April tahun 2021. Untuk varian yang kedua adalah varian Afrika Selatan atau yang biasa disebut dengan varian B1351. Pertama kali varian COVID-19 ini masuk di Bali pada tanggal 25 Januari 2021. Untuk varian yang ketiga adalah varian B117 atau yang biasa disebut dengan varian yang paling banyak dilaporkan dan sirkulasinya mulai meningkat di Asia Tenggara sejak 21 Februari 2021 menurut data WHO. Guna memastikan seseorang terjangkit virus COVID-19 atau tidak, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan. Salah satunya yaitu rapid test, atau juga bisa menggunakan swab antigen atau tes PCR, bisa menggunakan tes genos, atau jika perlu juga bisa menggunakan CT scan atau ronsen dada. Untuk rapid test sendiri itu menggunakan sampel darah untuk mendeteksi antibodi yaitu IgG atau IgM yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Lama waktu pemeriksaannya yaitu sekitar 30-60 menit. Untuk yang swab tes antigen sama tes PCR itu menggunakan lendir hidung ataupun tenggorokan yaitu dengan mengambil sampel darahnya. Untuk waktunya, kapan selesainya itu pemeriksaannya, untuk yang swab tes antigen itu lama waktunya sekitar 15 sampai dengan 1 jam. Bervariasi tergantung dari rumah sakitnya atau kliniknya ya. Untuk yang tes PCR itu paling cepat itu adalah 1 hari. Untuk yang tes genos itu menggunakan hembusan nafas. Ini sudah beberapa rumah sakit sudah ada yang sudah menerapkan tes genos ini. Biasanya tes genos ini sering dijumpai di bandara ataupun di stasiun. Untuk yang tes CT scan atau ronsen dada itu nanti untuk mengetahui apakah di dalam paru-paru pasien terdapat penebalan selaput yang bisa menyebabkan virus COVID-19. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mencegah virus corona. Di sini banyak ya langkah-langkah yang harus kita lakukan guna menekan penyebaran virus corona supaya kita tidak terpapar. Yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Cuci tangan di sini adalah dengan menggunakan air mengalir dan sabun yang mengandung antiseptik. Untuk jenis sabun yang digunakan itu bervariasi. Mereknya ada yang seperti Nuvo, ataupun Dettol, ataupun Lifebuoy dan lain sebagainya. Yang intinya mengandung antiseptik. Untuk hand sanitizer sendiri, di sini saya sarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang kadar alkoholnya minimal 60%. Atau jika kalian mengalami alergi terhadap alkohol, bisa melihat komposisi yang terdapat di hand sanitizer tersebut, apakah anti alergen atau tidak. Yang selanjutnya, selalu menggunakan masker. Kemanapun kita berada, kalau kita di luar rumah ataupun ketika kita sakit, itu harus selalu menggunakan masker. Untuk masker sendiri itu bermacam-macam ya. Saat ini yang dianjurkan pemerintah untuk kita adalah menggunakan masker dengan 2 lapis. Yang pertama adalah lapisan pertama itu menggunakan masker bedah. Untuk yang lapisan terluar atau lapisan kedua itu menggunakan masker kain. Untuk masker sendiri nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Yang ketiga adalah menutup hidung
dan mulut menggunakan tisu saat bersin dan batuk. Jadi ketika kita bersin, diusahakan kita jangan langsung menatap ke orang apabila di depan kita ada orang. Sebisa mungkin kita harus menghindari. Apabila kita sudah menyediakan tisu, kita bisa menggunakan tisu, dan setelah itu tisunya langsung dibuang ke tempat sampah, lalu mencuci tangan dengan sabun. Langkah selanjutnya bisa makan dengan gizi seimbang seperti buah dan sayur, yang mana untuk buah dan sayur di sekitar kita sangat banyak sekali variannya. Bisa kita pilih mau makan apa, yang penting setiap hari itu harus makan makanan yang seimbang. Seperti sayuran hijau, untuk buah itu bervariasi ya. Buah yang mengandung vitamin C itu jauh lebih baik karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti jeruk ataupun buah-buah lainnya juga bisa. Yang selanjutnya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Untuk situasi seperti ini sangat berbahaya kalau kita berada di kerumunan, karena bisa meningkatkan penyebaran virus corona menjadi lebih cepat. Karena kita tidak tahu apakah orang di samping kita itu terpapar COVID-19 atau tidak. Untuk yang selanjutnya, bila demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Di sini intinya, apabila kita sedang tidak enak badan, kita harus segera memeriksakan diri. Jangan sampai kita sedang tidak enak badan, kita sedang tidak fit, tapi malah untuk memeriksakan diri, akhirnya kita pergi-pergi, dan secara tidak langsung kita sudah memberikan kesempatan kepada virus COVID-19 untuk menulari kita ataupun orang-orang di sekitar kita, karena daya tahan tubuh kita sedang turun. Berikut ini ada pesan dari Kemenkes melalui Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mana di sini ada beberapa cara untuk kita menjaga keluarga kita dari virus COVID-19. Cara yang pertama adalah makan makanan bergizi seimbang, yang mana di sini yang dimasukkan adalah sayuran hijau, ada protein, ada karbohidrat, pokoknya semuanya harus selalu kita konsumsi sehari-hari. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan. Yang dimaksudkan di sini adalah kita harus rajin-rajin membersihkan rumah kita, minimal disapu pagi atau sore hari. Sering-sering kita membersihkan, entah itu barang-barang yang sering dipegang atau dari depan rumah, itu juga harus tetap dibersihkan ya. Selanjutnya adalah minum air putih 8 gelas sehari. Di sini saya rasa cukup berat untuk yang sulit untuk minum air putih 8 gelas per hari, karena sebagian orang menganggap minum air putih itu tidak terlalu penting. Justru minum air putih ini menjadi salah satu cara untuk mencegah kita terpapar dari virus COVID-19. Jadi mulai sekarang kita biasakan untuk mengkonsumsi air putih. Untuk selanjutnya adalah rajin olahraga dan istirahat cukup. Yang dimaksudkan di sini adalah rajin olahraga yang paling gampang kita lakukan adalah berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari minimal 15 menit. Atau juga bisa berolahraga atau lari, itu juga bisa. Untuk yang istirahat cukup, di sini dianjurkan adalah tidurnya minimal itu dalam sehari 24 jam itu adalah 8 jam. Jadi harus banyak-banyak istirahat untuk meningkatkan imun kita. Selanjutnya adalah tidak merokok. Ini hal yang patut diwaspadai untuk kaum laki-laki, untuk mengurangi rokoknya atau menghentikan rokok, karena merokok itu bisa memperparah seseorang untuk mudah terjangkit COVID-19. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Yang dimaksudkan di sini adalah jangan kalian makan makanan yang setengah matang,
Yang intinya kalian harus makan makanan yang memang benar-benar harus dimasak sempurna. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Di sini memang harus sering-sering kita lakukan ya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Selanjutnya, gunakan masker. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian, apabila kita bertemu dengan orang lain, sebaiknya kita tidak berjabat tangan. Cukup seperti ini juga itu sudah bisa. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk berdoa. Untuk selanjutnya yaitu langkah cegah klaster keluarga. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya klaster keluarga? Yang pertama, jika tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Jadi lebih baik berdiam diri di rumah, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk meningkatkan imun kita supaya kita tidak terpapar COVID. Selanjutnya, tetap terapkan protokol kesehatan saat menerima kunjungan orang lain ke rumah. Lebih baik mulai saat ini kita lebih mewaspadai siapapun yang bertamu ke rumah kita, entah itu keluarga, entah itu tetangga, ataupun orang lain. Syukur-syukur di depan rumah kita itu sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Jika tidak ada, kita harus selalu siap sedia yang namanya hand sanitizer. Jadi jika ada orang bertamu, jangan segan untuk selalu membersihkan tangan. Mau menggunakan hand sanitizer atau bisa menggunakan cuci tangan juga bisa. Untuk langkah selanjutnya yaitu kurangi kegiatan sosial di tengah masyarakat seperti kayak arisan, kumpulan pemuda-pemudi, seperti itu lebih baik dibatasi dulu, atau lebih baik jangan diadakan dulu. Karena mengingat untuk saat ini penyebaran virus COVID-19 itu sangat tinggi untuk di lingkungan kita. Selanjutnya, jika ada gejala, gunakan masker meskipun di dalam rumah, terutama ini untuk yang sudah mengalami seperti batuk-batuk atau mulai agak seperti tidak enak badan kayak mau flu, itu untuk segera menggunakan masker walaupun di dalam rumah tidak apa-apa. Jadi kalian tidak perlu takut untuk menggunakan masker. Selanjutnya adalah terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Minimal kemanapun Anda pergi, Anda itu harus membawa hand sanitizer. Sering-seringlah menggunakan hand sanitizer. Yang paling penting adalah selalu menggunakan masker. Terus, bagaimana sih seseorang dapat tertular COVID-19? Berikut ini cara seseorang dapat tertular COVID-19. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah ataupun droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang dimaksudkan di sini tanpa kita sadari, percikan itu secara tidak langsung menghinggapi tubuh kita. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Saya sarankan untuk jangan sering-sering menyentuh muka kita, terutama di bagian segitiga seperti mata, hidung, ataupun mulut apabila kita belum mencuci tangan. Apapun itu keadaannya, jangan sampai kita memegang bagian-bagian tersebut. Karena apa? Karena bagian-bagian tersebut bisa mempercepat kita tertular COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah ini, pakai face shield tapi tidak pakai masker, amankah? Ya, ini jawabannya. Menggunakan face shield tanpa masker tidak cukup efektif melindungi diri dari risiko terpapar droplet yang masuk lewat samping wajah. Sebaiknya gunakan masker saat menggunakan face shield agar perlindungan menjadi maksimal.
Jadi gini ya, tidak disarankan untuk menggunakan face shield saja, karena apa, yang dari sampingnya ini kan virus nanti bisa masuk ke dalam mulut kita ataupun ke hidung. Disarankan ketika kita memakai face shield itu juga harus memakai masker, jadi biar perlindungan kita juga aman. Nah, berikutnya, jangan ada stigma COVID-19 di antara kita. Lawan virusnya, bukan orangnya. Seringkali di sini, apabila ada orang yang terpapar COVID-19, itu dianggap sebagai aib. Padahal itu tidak. Seseorang yang terpapar virus COVID-19 itu justru membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar supaya dia bisa semangat untuk melewati hari-harinya. Yang intinya adalah stigma negatif banyak disematkan kepada pasien COVID-19 maupun beberapa orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit yang dikhawatirkan akan menularkan virus COVID-19. Jadi kita harus memberi semangat, jauhkan stigma. Virus itu tidak mendiskriminasi, kita pun seharusnya tidak. Justru kita harus mendukung orang yang terpapar COVID-19 untuk terus bersemangat ya. Terus berkerumun dimanapun berbahaya tertular virus COVID-19. Apapun itu wujud berkerumunnya atau bentuk berkerumunnya, entah itu dalam lingkungan yang kecil ataupun lingkungan yang besar, itu pasti bisa berbahaya. Nah, ini dia dari data Satgas COVID-19, sekitar 10,4 juta orang Indonesia yang diswab ternyata 1,7 juta positif. Apabila semua orang dalam kerumunan itu diswab, maka setiap 6-7 orang berkerumun ada 1 orang yang positif tanpa gejala. Di kerumunan banyak orang tidak memakai masker, atau maskernya melorot, atau maskernya longgar, terlalu tipis, ramai berbicara, tertawa, tidak menggunakan masker, sehingga memungkinkan virus corona akan menyebar. Karena di kerumunan sangat sulit untuk menjaga jarak, terutama ini ketika ada di fasilitas-fasilitas umum seperti di stasiun ataupun di terminal atau bahkan di pasar sekalipun, itu sangat sulit untuk kita menerapkan jaga jarak. Tapi sebisa mungkin untuk kita lakukan yang namanya jaga jarak. Untuk akhir-akhir ini seringkali ada beberapa video viral yang menyatakan bahwa kalau ada COVID-19 di badan tapi kita sehat, maka kita tidak bisa menularkan ke orang lain, dan itu adalah hoax. Faktanya kita tidak bisa mengetahui apakah kita itu bisa menularkan ke orang lain atau tidak meskipun kita tidak bergejala. Kita tetap harus melakukan isolasi mandiri saat terinfeksi COVID-19. Jadi di sini kita tidak tahu apakah orang di sekitar kita itu memiliki penyakit-penyakit bawaan yang bisa memperparah keadaan sehingga dia bisa tertular COVID-19 atau tidak. Walaupun kita baik-baik saja terlihatnya secara fisik, tapi belum tentu orang di sekitar kita itu juga daya tahan tubuhnya bagus seperti kita. Apabila terpapar COVID-19, dia juga akan seperti orang yang tidak memiliki gejala. Belum tentu seperti itu ya. Selanjutnya, apakah vaksin bisa mencegah kita terpapar COVID-19? Tidak, jawabannya adalah tidak. Untuk vaksin itu tidak bisa memastikan 100% kita untuk tidak terpapar COVID-19. Artinya, sekitar 6-35% orang yang sudah divaksin COVID 2 kali masih bisa tertular COVID-19. Karena sifat dari vaksin ini adalah tidak semata-mata membuat kita menjadi tidak tertular. Vaksin di sini yang dimaksudkan adalah
apabila kita nanti terkena COVID-19, itu gejala-gejala yang kita timbulkan itu adalah tidak separah orang yang belum divaksin. Jadi intinya vaksin itu tidak bisa menjamin 100% kita tidak bisa tertular COVID-19. Walaupun kita sudah divaksin, kita harus tetap melakukan yang namanya 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Akhir-akhir ini sudah ada vaksin untuk anak ya, untuk anak yang umur 12 sampai dengan 18 tahun itu di Jakarta sudah mulai diterapkan. Jadi saya sarankan jika nanti suatu saat di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom siswa-siswinya sudah mendapatkan jadwal vaksin, saya harap untuk berpartisipasi. Jangan takut apabila Anda tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta, silakan ikut. Karena apa? Itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencegah supaya kita tidak terpapar COVID-19. Untuk vaksin sendiri di lingkungan SMK Muhammadiyah 1 Jatinom, untuk guru dan karyawannya sudah divaksin semua 2 kali, tapi juga ada beberapa yang belum divaksin karena ada suatu hal seperti mempunyai komorbid sehingga tidak disarankan untuk melakukan vaksin. Lalu bagaimana jika kita terpapar COVID-19? Di sini kita bisa melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, pemantauan harian gejala. Di sini kita harus memperhatikan setiap hari itu apakah ada gejala-gejala yang muncul seperti batuk, ataukah sesak nafas, ataukah pilek atau radang tenggorokan. Untuk menelan tenggorokannya terasa seperti nyeri atau sulit untuk beraktivitas seperti itu harus segera dipantau dengan semaksimal mungkin. Bila perlu dibuat catatan untuk hari pertama, apakah saya mengalami gejala atau tidak, itu harus dicatat untuk mengetahui perkembangan bagaimana gejala-gejala yang timbul selama kita isolasi mandiri. Yang kedua, berkoordinasi dengan puskesmas atau Satgas COVID-19. Yang mana di sini dimaksudkan adalah ketika kita isolasi mandiri, kita tidak perlu takut untuk lapor ke puskesmas ataupun Satgas COVID-19 jika kita benar-benar terpapar atau ada anggota keluarga kita yang terpapar sehingga kita harus isolasi mandiri. Jika kita tidak melaporkan, nanti kan pihak puskesmas ataupun pihak dari Satgas COVID-19 tidak tahu bagaimana kondisi kita. Nanti kalau misalnya kita ada apa-apa, nanti kita bagaimana, itu nanti kan kita kebingungan jika tidak segera lapor. Jika kalian ada keluhan saat isolasi mandiri, bisa langsung menghubungi Satgas COVID-19 atau ke pihak puskesmas juga bisa. Yang tentunya untuk Satgas COVID-19 saya yakin di tingkat RT RW itu sudah dibentuk. Jadi apapun kondisinya, kita tidak perlu takut untuk melaporkan bagaimana perkembangan kita ke Satgas COVID-19. Yang ketiga, jika muncul gejala, lapor ke tegas. Nah, untuk poin ketiga di sini yang saya maksudkan adalah lapor ke Satgas COVID-19, baik itu di tingkat RT ataupun RW. Jika perlu, lapor ke puskesmas untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Yang keempat, orang yang merawat, perhatikan protokol kesehatan. Yang kelima, hindari kontak dengan orang lain, tidak bepergian dan tidak menerima tamu. Jadi di sini walaupun di dalam anggota keluarga kita ada anggota keluarga yang dinyatakan positif, tetapi ketika diperiksa kita sendiri itu hasilnya negatif. Jadi kita juga harus tetap ikut isolasi. Jangan sampai anggota keluarga kita positif walaupun kita negatif, ternyata kita keluar rumah, bepergian. Nah, itu nanti secara tidak sengaja kita bisa menularkan kepada orang lain.
walaupun kita dinyatakan negatif, itu belum tentu apa yang kita bawa dari rumah itu juga menjamin kita untuk tidak terpapar COVID-19. Itu tidak bisa ya. Untuk yang keenam adalah gunakan masker dengan benar. Jadi untuk masker yang digunakan itu lebih baik masker yang medis. Jadi jangan masker yang kain yang hanya satu lapis, itu sangat tidak disarankan. Untuk yang ketujuh adalah cuci tangan dengan sabun. Yang kedelapan, jaga jarak. Yang kesembilan, disinfektan atau bersihkan benda sekitar secara berkala. Yang 10, tangani sampah dengan hati-hati. Gunakan alat tersendiri atau juga bisa dengan menyendirikan apapun peralatannya dengan orang yang terinfeksi COVID-19 di dalam anggota keluarga kita. Contohnya seperti alat makan ataupun alat mandi, itu harus terpisah. Jangan sampai dicampur. Untuk yang nomor 12 adalah ventilasi dan pencahayaan yang baik. Walaupun kita di rumah, tidak berarti kita harus menutup semua ventilasi atau pencahayaan yang ada. Walaupun di rumah bisa juga pintu atau jendelanya itu dibuka, tidak apa-apa. Itu malah bagus untuk berganti udara. Yang selanjutnya adalah kamar mandi dan kamar tidur harus terpisah. Tips perawatan COVID-19 di rumah. Yang pertama, ikuti instruksi tenaga kesehatan. Yang kedua, jika mengalami demam, nyeri otot, atau sakit kepala, minum paracetamol. Jika Anda tidak tahu dosisnya, bisa tanya ke tenaga kesehatan di sekitar Anda. Yang minimal, ya tanya ke bidan desa. Itu pasti saya yakin setiap desa itu ada bidan desanya ya. Untuk yang ketiga adalah, jika kadar oksigen 90% atau lebih, tetapi di bawah 94%, segera hubungi nakes. Nah, itu juga berlaku untuk oksigen yang di bawah 90% ya. Untuk mengetahui berapa kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita ketika kita isolasi mandiri di rumah, itu bisa menggunakan alat yang namanya oximeter. Untuk selanjutnya, jangan melakukan pengobatan sendiri dengan antibiotik, steroid atau obat lain tanpa anjuran dari nakes, karena obat-obatan yang disarankan untuk pengobatan COVID-19 itu harus dengan resep dokter. Gitu ya. Untuk selanjutnya, WHO tidak merekomendasikan penggunaan hidroksikloroquine, lopinavir, atau ritonavir. Nah, ini untuk cara menggunakan masker. Menggunakan masker bedah kemudian masker kain sebagai masker ganda yang lebih aman. Nah, ini yang pertama, ada gambar yang pertama, yaitu bagaimana sih kalau kita menggunakan masker bedah 2 lapis. Masker bedah 2 lapis itu sangat tidak disarankan ya, karena itu sangat tidak efektif. Yang kedua, gimana sih kalau kita pakai masker kain 2 lapis, misalnya yang lapis pertama itu masker kain, lalu ditumpuk di luarnya itu menggunakan masker kain juga. Nah, itu juga sangat tidak disarankan. Untuk yang masker N95 itu maskernya tidak perlu didouble lagi, karena itu sudah ada 5 lapis. Jadi untuk saat ini disarankan kita untuk memakai maskernya itu 2 lapis. Yang pertama, masker bedah ada di lapisan dalam. Untuk yang lapisan luar bisa menggunakan masker kain. Nah, ini untuk efektivitas maskernya, masker sekali pakai untuk tanpa ditali itu bisa efektivitasnya sekitar 56%. Untuk yang masker kain saja itu efektivitasnya hanya 51%. Untuk yang masker kain sekali pakai tapi ditali sampingnya itu dirapatkan, itu efektivitasnya bisa 77%. Untuk yang masker ganda itu dalamnya masker bedah, yang di luarnya masker kain itu efektivitasnya sekitar 85%. Jadi lumayan tinggi ya untuk yang masker 2 lapis itu. Yang masker bedah sama masker kain itu efektivitasnya
cukup tinggi dan cukup baik untuk mencegah kita terpapar COVID-19. Hindari penggunaan masker yang salah. Nah, seringkali kita jumpai di sekitar kita penggunaan masker yang salah. Yang pertama yaitu maskernya kendor, sehingga bisa memudahkan virus-virus untuk masuk ke dalam hidung dan mulut. Yang kedua, jangan sentuh sisi depan masker. Gini, jangan dipegang seperti ini ya. Kalau misalnya dipegang, itu kita harus segera cuci tangan, karena kita tidak tahu apakah masker yang kita gunakan ini terpapar COVID apa tidak. Selanjutnya, jangan melepas masker ketika berbicara dengan orang lain. Jadi ketika kita bertatapan muka dengan orang lain, kita berbicara, itu harus tetap menggunakan masker. Yang selanjutnya, jangan gunakan masker lebih dari 1 kali, terutama untuk masker medis. Untuk masker medis itu hanya sekali pakai. Kalau sudah dipakai 1 kali, ya sudah ganti. Kalau misalnya nanti sudah dilepas dan kita menggunakan lagi, ya kita ambil ganti yang baru lagi, gitu ya. Begitu juga untuk yang masker kain. Masker kain juga kalau sudah digunakan ya sudah dicuci, ganti yang baru lagi kalau kita mau menggunakan lagi, gitu ya. Untuk yang selanjutnya, jangan gunakan masker hanya untuk menutup mulut. Yang namanya masker itu harus menutup mulut dan juga hidung, karena hidung juga bisa berpotensi untuk terjadi yang namanya penularan COVID-19. Nah, ini untuk langkah selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Berikut ini ada langkah-langkah mencuci tangan, yang mana ada 6 langkah cuci tangan. Nah, yang pertama adalah langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Ini menggunakan sabun dan air mengalir ya. Untuk yang kedua adalah menggosok punggung tangan seperti ini dan juga sela-sela jari. Untuk yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari dalam seperti ini. Untuk yang keempat adalah mengunci jari-jari. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, langkah yang kelima, menggosok ibu jari dengan berputar di dalam genggaman tangan seperti ini. Ini berlaku untuk kedua tangan ya. Untuk tangan kiri maupun kanan itu sama seperti ini. Untuk yang langkah terakhir adalah memutar ujung jari di telapak tangan. Untuk tangan kanan kiri juga sama seperti ini. Ini langkah yang keenam. Dan terakhir adalah mencuci tangan dengan air mengalir kembali seperti itu. Ini pentingnya mencuci tangan karena kondisi COVID-19 yang saat ini terjadi itu sangat mengerikan ya. Penyebarannya sangat tinggi sekali. Jadi jadikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir menjadi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 dengan melakukan 5M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk penugasannya nanti bisa tanyakan di grup atau nanti bisa saya share di grup untuk seperti apa penugasannya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.